berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya. Selamat malam jemaat yang kekasih. Kita kembali ada dalam renungan malam kita. Mari sebelum kita melakukannya, kita naikkan doa kita. Kami sangat mensyukuri ya Bapa, kalau kami masih boleh ada kembali mendengar akan firman Tuhan. Di malam yang indah ini kami tahu Engkau sediakan kami hal yang indah untuk kami ingat dan kami pegang. Yaitu urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu buat kami semua yang boleh bersama-sama ada di dalam renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami akan mulainya dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan, sangat indah kalau kita boleh ada kembali bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Malam ini kembali firman Tuhan saya bawa dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25 mengingatkan kepada kita tentang hal yang harus kita pegang sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 25, tetapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Haleluya. Ini diingatkan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil yang juga menjadi peringatan buat kita sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini. Sampai Tuhan datang ada hal yang harus kita pegang. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, enggak banyak, cuma 3. Tapi yang 3 ini harus kita pegang. Jangan sampai kita abaikan. Karena 3 ini adalah satu hal yang memang sudah dipesan, harus kita pegang. Sebab di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 tuliskan demikian. 1 Korintus 13 ayat 13 kita baca demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi ada 3 hal yang harus kita pegang, karena dikatakan tinggal 3 hal ini. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, 3 hal ini harus kita pegang baik-baik sampai Tuhan datang. Ya. Apa itu iman? Ya. Apa itu iman? Kita tahu Ibrani 11 ayat pertama sudah tuliskan tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama menuliskan tentang iman. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat yang pertama katakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, jadi iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi selain menjadi dasar, itu juga menjadi bukti keyakinan kita bahwa kita akan melihat hal itu. Ya, memang sekarang kita belum bisa melihatnya, tapi iman menjadi satu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita tidak lihat sekarang, kita lihatnya nanti. Karena itu di sini dikatakan perlu kita pegang. Iman itu perlu kita pegang. Karena ini akan menjadi bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi kita mempunyai keyakinan yang teguh. Supaya kita pada waktu bisa melihat dari apa yang kita harapkan sekarang ini. Dan kita tahu, inilah yang harus kita tekuni. Untuk melihat segala sesuatu yang tidak kita lihat sekarang ini harus kita tekuni. Sebab itu iman ini harus kita perjuangkan. Artinya kita harus tetap bertahan dalam iman kita. Jangan sampai iman kita digoyahkan. Apalagi dalam hari-hari ini kita tahu tantangan iman kepada kita makin besar.
Nah, ini jangan sampai kita lepaskan iman kita. Tapi iman kita harus kita menjadi pengharapan kita. Menjadi dasar untuk pengharapan kita. Dan untuk menjadi bukti pada waktunya kita akan melihat bahwa iman kita akan menyatakan, oh ini dia hasil iman kita percaya kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Karena tantangan iman hari-hari ini begitu dahsyat. Kadang-kadang membuat iman kita mungkin jadi bertanya-tanya, apakah masih saya bisa bertahan? Karena memang iman kita sedang diuji terus sampai betul-betul kita mantap dalam iman kita. Tidak digoyahkan sama sekali. Tuhan tolong ya, inilah hari di mana kita hidup. Yang dikatakan zaman akhir. Zaman yang menentukan apakah iman kita akan sampai kepada hal yang akan kita lihat nanti. Sebab itu kuatkan hati kita. Teguhkan hati kita untuk melihat bahwa kita akan melihat segala sesuatu yang tidak kita lihat sekarang ini. Tapi akan menjadi bukti yang nyata karena iman kita sangat menentukan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Iman kita hari ini sedang digoncang-gancingkan dengan berbagai keadaan. Tekanan hidup, masalah hidup, persoalan hidup datang bertubi-tubi. Yang membuktikan bahwa iman kita harus tetap kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita bergeser. Jangan sampai iman kita beralih kepada yang lain. Yang justru juga banyak disodorkan oleh dunia. Tempat-tempat yang mungkin dikatakan keramat. Banyak orang yang sedang menuju tempat-tempat itu untuk mencari keberuntungannya dan sebagainya. Atau untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Karena itu dikatakan iman kita kepada Yesus harus kita pegang sampai akhirnya. Ya, jangan sampai iman kita digoyahkan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Kita ada di hari-hari di mana tantangan iman akan semakin nyata. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya. Lalu dikatakan selain iman dikatakan ada pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Apakah pengharapan itu? Ibrani 6 ayat 19 katakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Haleluya. Sauh yang kuat bagi iman dan jiwa kita. Inilah indahnya. Pengharapan kita ternyata adalah menjadi satu hal yang dikatakan sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Akhirnya sampai kepada akhirnya di ujung. Nah, sebab itu pengharapan kita tidak boleh pupus dengan berbagai keadaan yang datang. Kita harus tetap melihat, ya kita sudah sampai di sana. Kita akan sampai ke sana. Itulah pengharapan kita. Ya. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Supaya pengharapan kita ini jangan sampai menjadi pengharapan yang kosong. Karena dikatakan pengharapan itu sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jauh. Jadi artinya masih ada perjalanan yang harus kita tempuh. Nah ini pengharapan kita harus tetap dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dari Yesuslah kita punya pengharapan itu. Karena kita yakin Yesus menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan tolong ya. Inilah hari-hari kita yang dikatakan kita harus pegang sampai kepada akhirnya. Sampai kepada Yesus datang. Membuktikan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Pada waktunya kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Marilah kita teguh, haleluya.
teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Jadi Tuhan yang menjanjikan tentang pengharapan itu, Dia katakan Dia yang menjanjikannya adalah setia. Itu jangan sampai pengharapan kita digoyahkan oleh apapun juga. Banyak hal yang akan terjadi. Membuat pengharapan kita yang mungkin kita bertanya, apakah saya bisa sampai kepada hal itu? Ya. Karena itu iman kita harus, pengharapan kita harus terus kita pupuk. Karena kita tahu, kita harus sampai pada hal yang di depan itu. Kepada yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan kuatkan kita semua ya. Dan saya tahu, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Untuk kita dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan dalam pengharapan kita. Jangan sampai pengharapan kita pupus. Karena begitu banyak hal-hal yang datang dalam hidup ini. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena pengharapan kita dikatakan tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan yang menjanjikan hal itu dikatakan Dia setia. Itulah indahnya kita memiliki Tuhan kita. Dia menjanjikan dan Dia katakan Dia setia. Sehingga pada waktunya pengharapan itu kita akan, oh begini. Itulah yang dikatakan pengharapan tidak menjadi sia-sia. Karena kita tahu yang menjanjikan kepada kita adalah setia. Ya. Dan yang kita harus pegang sampai akhirnya dikatakan tadi yang ketiga adalah kasih. Tentang kasih kita sudah tahu tentang ayat yang mengatakan. Dikatakan tadi dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, tadi kita sudah bahas, pengharapan juga kita sudah bahas, dan kasih. Dan dikatakan apa? Kasih itu yang terbesar. Dahsyat. Kita tahu kasih Allah yang kita boleh ada dalam rencana keselamatan Allah. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu firman Tuhan katakan. Karena demikianlah kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga Dia berikan kepada kita anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih ini harus kita pegang teguh juga sampai pada akhirnya. Ya, jadi kita bersyukur karena kita tahu kasih Allah itu sungguh indah. Kasih Allah itu akan membawa iman kita nyata pada waktunya. Kolose 3 ayat 14, apa yang dituliskan oleh Paulus tentang kasih ini? Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 dituliskan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Jadi kasih itulah yang akan menyempurnakan, mengikat kita, mempersatukan kita. Dan menyempurnakan semuanya. Sebab itu pegang tiga hal ini. Ini yang dikatakan pegang sampai pada Yesus datang. Tuhan menguatkan kita semua untuk kita dapat memegang ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Roh Kudus menguatkan kita semua. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat memegang ketiga hal ini sampai kepada waktu di mana Tuhan Yesus datang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sangat mensyukuri Engkau selalu datang mengingatkan kepada kami tentang hari-hari kami. Ada tiga hal yang harus kami pegang, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah iman kami tetap di dalam Engkau saja. Pengharapan kami juga tertuju hanya kepada Engkau saja.
karena Engkau yang menjanjikan setia. Dan kasih seperti kasih-Mu ya Bapa adalah kasih yang sempurna. Kasih yang mengikat kami semua untuk memperoleh apa yang Kau janjikan itu. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ada 3 hal yang harus kami pegang dengan baik sampai Engkau datang kembali. Sebab itu hamba-Mu hanya mengucap syukur dan hamba tahu Engkau akan menguatkan kami semua. Sehingga 3 hal yang harus kami pegang ini dapat kami pertahankan sampai akhir hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Haleluya. Amin. Syosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.